Haleluya. Hanya dicapai Raja Wali. Hanya Raja Wali yang bisa mencapai semuanya alam yang ada di muka bumi ini. Sehingga dia terbang tinggi. Haleluya. Mencapai tujuan. Tujuan yang disediakan Allah bagi kita. Dan selalu menyediakan daging segar, itulah firman bagi kita. Karena itu adalah makanan kita spesialis. Tidak boleh bercampur dengan daging yang busuk atau daging yang bermalam. Ya. Haleluya. Tidak boleh. Harus daging segar. Sebagaimana Raja Wali yang melihat dari tempat, ya, dari atas, sehingga melihat begitu jauhnya bahwa ada makanan yang di bawah, itu adalah daging yang segar. Haleluya. Seperti itulah mata kita yang tajam yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah untuk melihat semuanya apa yang sedang terjadi di muka bumi. Haleluya. Sehingga pola pengertian diberikan oleh Allah kepada kita dan mengerti semuanya. Dan tidak ada burung-burung yang lain yang bisa mencapai burung Raja Wali atau menyamai burung Raja Wali yang bisa sampai terbang tinggi. Haleluya. Hanya anak-anak Raja Wali, mempelai wanita dia kecaman, yang bisa mencapai, ya, yang bisa capai sampai ke tujuan kita. Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu menikmati apa yang dipesankan Tuhan bagi seorang nabi. Itu adalah makanan kita. Daging segar dia kecaman. Ada terang di waktu senja, di mana waktu ini hanya tinggal sedikit lagi. Karena ini adalah zaman Laodikia, zaman yang ketujuh, yaitu jemaat yang ketujuh yang tertulis di kitab Wahyu. Haleluya. Di sanalah kita melihat peristiwa yang sedang berlangsung. Karena dunia ini sudah sedang runtuh. Haleluya. Dunia ini sudah semakin buruk adanya. Tetapi kita melihat bahwa semuanya ini, dunia ini sedang runtuh. Kita berada di posisi di waktu senja. Hanya ada terang sedikit lagi. Pintu sudah mau ditutup. Sebagaimana antara gadis bijaksana dan gadis bodoh. Sebagaimana juga di dalam Bahtera Nuh, ketika Allah menutup pintu dan dia memeteraikan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam Bahtera. Haleluya. Tidak ada penyesalan. Karena Tuhan sudah membuat sebuah jalan untuk melepaskan orang-orang supaya tidak kena hukuman. Haleluya. Jadi Allah yang memiliki kasih yang sempurna bagi setiap umat manusia. Tetapi manusia tidak mau dilepaskan. Ya, tidak mau dilepaskan dari kegelapan kekuasaan duniawi. Haleluya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa di sana. Karena mereka sudah senang di sana. Karena mereka sudah memiliki kekayaan dan lain sebagainya di sana. Sudah dilatih oleh dunia. Haleluya. Sehingga kita melihat betapa buruknya dunia ini. Tetapi ketika tiba saatnya, Malaki 4, 5, dan 6 tampil. Malaikat yang ketujuh tampil. Sehingga dia memperdengarkan suaranya. Dia berseru dan memanggil kita. Haleluya. Ayo keluar daripadanya. Hai umatku, keluarlah daripadanya. Kenapa? Karena emas tidak boleh bercampur dengan yang kotor, dengan sampah. Tapi ketika Yesus melihat, maka dia mengambil. Kenapa? Karena Yesus sudah menempah selalu. Menempah anak-anaknya, melatih. Karena memang sejak mulanya pun dia sudah emas. Hanya tinggal mengambil. Itulah sebabnya Yesus Kristus terlebih dahulu pergi untuk menyediakan tempat bagi anak-anaknya yang dia kasihi. Sebab bapa dengan anak tidak boleh dipisahkan. Suami dengan istri tidak boleh dipisahkan. Haleluya. Yesus Kristus tidak boleh dipisahkan dengan kita. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya
Kita hanya berada di tempat yang sederhana. Terang, ada terang di waktu senja. Haleluya. Tidak boleh lagi berlambat-lambat. Harus bercepat-cepat untuk menyongsong Tuhan. Berjalan semakin dekat kepada Kristus. Haleluya. Hanya sedikit waktu lagi. Orang-orang tidak sadar. Orang-orang dunia tidak sadar ya bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Dan kita sudah mengetahui tentang hal itu. Bahwa bangsa Israel telah pulang ke tanah airnya. Haleluya. Pohon ara sudah mulai bertunas. Pohon ara sudah mekar. Pohon ara sudah bertunas. Bangsa Israel sudah pergi atau sudah pulang ke tempatnya atau ke negerinya, ke bangsanya. Itulah bahwa ini akhir zaman. Haleluya, glory. Jadi pujilah nama Tuhan, kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Dan oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, haleluya, menarik kita. Karena kita tahu bahwa setiap kepingan besi akan melekat kepada magnet. Ya, jikalau kita adalah besi akan menyatu dengan magnet. Tetapi yang lain yang tidak besi itu tidak akan bisa ditarik oleh magnet. Kuasa Allah yang menarik kita untuk mengenali segala kuasanya, mengenali semua perbuatannya. Haleluya, dan mengetahui firman-Nya. Karena pengetahuan bukan berasal dari dunia tetapi berasal dari surga. Haleluya. Baik, kita akan buka, kita akan membahas tentang pembahasan kita pada waktu yang indah ini adalah sebuah paradoks. Haleluya. Sebuah paradoks. Itulah subjek kita pada pagi hari ini. Yang adalah artinya sesuatu yang tidak masuk akal. Itulah arti paradoks. Sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi itu benar. Haleluya. Silahkan duduk. Pembahasan kita pada pagi hari ini sebuah paradoks, ya. Haleluya. Dan kita tidak boleh menambah dan berkurang apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus dan apa yang diucapkan oleh Nabi. Hal yang sama di zaman dulu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa, apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh, haleluya, apa yang diucapkan oleh Nabi Elia, Yeremia, Yeskiel, haleluya, dan juga Nabi Daud, semuanya Nabi dan Rasul. Karena mereka adalah penyambung lidah Allah. Haleluya. Jadi kita harus mendengarkan apa yang diucapkan dan apa yang diajarkan oleh Nabi. Malaikat 4, 5, dan 6. Haleluya. Karena itulah makanan kita. Makanan rohani pada musimnya. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 14. Yosua 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat,
seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kutunjukkan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amen. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Aiola. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lembah dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Ini adalah perkataan Allah. Haleluya. Ini adalah suara Allah. Semuanya ini sudah direncanakan dan semuanya ini akan digenapkan. Karena semuanya itu sudah dirancang oleh Tuhan sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab adalah bertujuan. Dan tidak ada satu tulisan di dalam Alkitab yang tidak mempunyai arti. Semuanya itu adalah sangat berarti bagi kemuliaan Tuhan. Dan bertujuan bagi hidup kita. Sampai di akhir zaman ini. Haleluya. Glory. Jadi kita tahu bahwa ini adalah berbicara tentang Musa, di mana Musa hendak mau keluar dari Mesir, yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dia adalah seorang nabi, haleluya, untuk membawa bangsa, karena Tuhan sudah mendengarkan jeritan bangsanya sendiri. Haleluya. Allah sudah mendengar jeritan mereka dan tangisan mereka. Sehingga ia mengutus seorang nabi ke sana, yaitu Musa. Bukankah Musa telah dibesarkan di sana dan dilatih oleh orang Mesir? Dia adalah seorang pemimpin bagi perang. Haleluya. Dia adalah seorang militer yang sudah dilatih. Tetapi semuanya itu adalah programnya Tuhan, rencana Tuhan. Haleluya. Sehingga Allah berbicara kepada Musa di semak-semak duri ketika dia pergi ke gunung. Dan Allah berbicara kepadanya,
supaya dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Haleluya. Apa yang mereka lakukan di sana? Yang pertama adalah ada korban sembelihan. Haleluya. Dengan iman mereka. Untuk supaya mengoleskan darah di ambang pintu. Apakah mereka percaya? Mereka melakukan hal tersebut. Haleluya. Tarikan yang kedua, mereka adalah keluar dari Laut Merah. Dan Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Haleluya. Setelah itu dan mereka sampai ke padang gurun. Haleluya. Mereka sudah mengalami baptisan dengan air. Mereka sudah keluar daripada Mesir, di mana mereka pernah di sana sebagaimana diperlakukan oleh orang Mesir. Mereka dianiaya dan lain sebagainya. Mereka menjadi budak dan lain sebagainya sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bersuka cita ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Tetapi ketika mereka keluar menyeberangi Laut Merah, mereka sudah dibaptis. Ketika mereka menyeberangi Laut Merah tersebut, haleluya, mereka bersuka cita. Tetapi ketika mereka menyeberangi Laut Merah, ada sesuatu yang lain. Pikiran mereka sebagian berubah. Haleluya. Pikiran mereka sebagian berubah. Haleluya. Dan kita lihat nanti bahwa ini adalah sebuah paradoks, ya, yang artinya adalah sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi itu adalah benar. Bagi orang dunia itu tidak masuk akal, tetapi bagi orang yang percaya, yang memiliki iman yang sejati, mereka sabar menantikan. Sekalipun itu janji dan sekalipun itu akan nyata pada waktu yang tertentu, atau pada waktu, atau tepat pada waktu tersebut. Haleluya. Haleluya. Apakah pernah kita mengingat bagaimana tentang Nabi Branham ketika dia berburu rusa? Haleluya, yang tidak masuk di akal, dan juga menembak seekor tupai di mana tupai tidak ada di sana, tetapi seketika saja tupai tampil di sana. Haleluya, dan dia menembak tepat bahwa tupai ada di sana. Tupai yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah sebuah paradoks. Haleluya. Kita lihat Yosua di sini sebuah kitab. Sebenarnya itu adalah sebuah kitab penebusan dari Perjanjian Lama. Jadi Yosua, kita harus menyadari bahwa itu demikian. Kitab penebusan. Haleluya. Penebusan memiliki dua bagian. Penebusan dimanapun memiliki dua bagian, yaitu adalah yang pertama adalah hukum Taurat, yang kedua adalah perjanjian baru. Haleluya. Glory. Yang dimaksudkan adalah memiliki dua bagian, yaitu adalah keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Dibutuhkan dua bagian untuk membuat penebusan. Keluar dari Mesir dan masuk kepada tanah perjanjian. Jadi itulah Musa melambangkan hukum Taurat yang membawa mereka keluar dari Mesir. Haleluya. Dan sedangkan Yosua menggambarkan kasih karunia yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Siapakah yang membawa kita masuk ke tanah perjanjian? Bukankah Yesus Kristus berkata, sebab di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal?
Haleluya. Yosua adalah pelambang Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah membayar di Kalvari lewat darahnya. Haleluya. Yang tercurah di sana. Bukan untuk keperluan yang lain, tetapi hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi, hukum Taurat dan kasih karunia adalah dua aspek yang berbeda dari perintah Allah. Hukum Taurat membawa mereka keluar, ya, yang membawa keluar Musa, dan Yosua membawa mereka masuk. Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir, dan Yosua membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena Musa sudah meninggal, sudah mati. Itulah perkataan Allah kepada Yosua. Dan bagaimanapun juga karena sudah selesai pelayanan Musa, ya, dan Yosua tidak bisa meneruskan pelayanan Nabi Musa. Haleluya. Dan apa yang dilakukan oleh hukum Taurat tidak boleh dilakukan oleh perjanjian baru. Apa yang dilakukan oleh Musa tidak boleh dilakukan oleh Yesus. Tidak boleh dilakukan oleh Petrus, tidak boleh dilakukan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Hukum Taurat dengan kasih karunia. Bagaimanapun juga hukum Taurat tidak boleh mengampuni dosa. Hanya lewat korban sembelihan. Tetapi dosa tidak boleh diampuni oleh hukum Taurat. Harus kasih karunia. Karena dosa ada di dalam hukum Taurat, yang mengampuni adalah di perjanjian baru, yang mengampuni adalah kasih karunia, yang mengampuni adalah Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Jadi itu juga melambangkan sesuatu bagi zaman kita sekarang. Melambangkan seperti mereka dulu di perjalanan. Datang dari Mesir, masuk ke sebuah negeri yang dijanjikan. Haleluya. Jadi demikian juga kita sudah keluar dari sebuah dunia Mesir, kekacauan. Dalam perjalanan kita menuju sebuah tanah perjanjian. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Sesuai dengan Yohanes 14. Keluar dari, masuk ke tanah perjanjian. Haleluya. Glory. Jadi adalah hukum Taurat yang membuat kita menyadari bahwa kita salah. Tetapi adalah kasih karunia yang mengampuni kita. Hukum Taurat tidak memiliki pengharapan. Haleluya, akan penebusan. Haleluya. Jadi, untuk memperlengkapi itu, ia tidak memiliki kasih karunia di dalamnya. Karena hukum Taurat hanya menunjukkan bahwa ada seorang berdosa. Tetapi kasih karunia memberitahu kita bagaimana keluar dari situ. Amin. Haleluya. Hukum Taurat adalah polisi yang memasukkan kita ke dalam penjara. Tetapi siapa yang menebus? Adalah seorang yang datang membayar dengan kita. Haleluya. Dan keluar dari dan masuk ke haleluya ke dalam kasih karunia. Itulah pekerjaan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah pekerjaan Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan. Dan siapakah yang membayar? Adalah Yesus Kristus yang membayar. Yang menebus kita dari dalam penjara. Haleluya. Dan tidak boleh hukum Taurat. Dan tidak boleh Musa menebus mereka dari dalam penjara. Haleluya. Hanya Yesus Kristus. Sekarang kita lihat di Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini.
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Matius 9:16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan menjabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Haleluya. Glory. Bagaimana mungkin baju yang baru digunting contohnya untuk menambal baju yang buruk, yang sudah tua. Baju yang tua itu tidak akan mampu ya untuk menerima benang tersebut. Oleh karena kekuatan yang baru. Dan itu tidak akan bisa cocok. Harus yang baru dengan yang baru. Haleluya, supaya bisa ketemu. Matius 9:17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua. Haleluya. Amin. Haleluya, terpelihara kedua-duanya. Haleluya. Jadi kita melihat sekarang mendapat Yosua melambangkan kasih karunia atau sesuatu perdamaian, di mana itu tidak dapat hadir pada waktu yang bersamaan, di mana hukum Taurat ada. Tidak boleh yang tua dengan tua, ya, yang harus yang baru dengan yang baru. Tidak boleh ketemu yang baru dengan yang tua. Karena hukum Taurat dengan kasih karunia adalah berbeda. Sesuai dengan zamannya. Haleluya. Jadi, sesuai dengan ketujuh zaman gereja, dan tidak boleh dikombahkan oleh Martin Luther di zamannya Rasul Paulus. Haleluya. Glory. Dan tidak boleh dikombahkan oleh Nabi Abraham di zamannya, contohnya di zamannya Musa, di zamannya Nuh. Haleluya. Ini adalah akhir zaman. Mari kita bangun bahtera. Itu tidak akan bisa terjadi. Haleluya. Dan tidak boleh seorang nabi selain Nabi Musa yang memegang tongkat. Itu tidak bisa bertemu untuk membelah laut. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat disitulah di mana kita mendapatkan masalah di zaman ini, sehingga Yesus berkata, apakah seseorang mengambil sehelai jubah yang baru dan menambalnya dengan yang lama, atau menaruh anggur yang baru ke dalam kiblat yang lama? Mereka binasa. Haleluya. Itu meledakkannya. Mereka tidak dapat menahannya. Dan Yosua sama sekali tidak bisa memasuki pelayanannya sampai Musa sudah tiada. Haleluya. Jadi kita lihat itu. Musa, hambaku sudah mati. Sekarang bangkitlah dan bawalah umat ini ke tanah perjanjian. Haleluya. Jadi Musa melambangkan hukum Taurat. Sudah menjalankan masanya itu. Sudah menjalankan masanya. Itu adalah hukum Taurat. Sudah menjalankan masanya. Mereka mulai keluar. Haleluya. Sungguh dengan kasih karunia. Jadi sebelum mereka memiliki hukum Taurat, mereka memiliki kasih karunia. Ketika mereka ada di Mesir, tanpa hukum Taurat tidak ada seorang pun di sana. Hanya imam-imam dan sebagainya. Tempat mereka tidak memiliki hukum apapun. Hukum Taurat masih belum diberikan. Kasih karunia menyediakan
seorang nabi bagi mereka, dan juga kasih karunia menyediakan sebuah pendamaian korban anak domba. Haleluya. Jadi sehingga orang-orang percaya ya menunggu tentang korban darah. Karena disitulah terletak kesembuhan kita di Kalvari. Pendamaian sudah diselesaikan sebelum ada hukum apapun. Kasih karunia sebelum hukum Taurat. Sepanjang hukum Taurat dan sesudah hukum Taurat. Ketika Allah berbicara kepada nenek moyang mereka, sudah menjanjikan bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada keturunannya. Bukankah Allah tidak berjanji kepada Abraham? Haleluya. Allah pun sudah berjanji kepada Abraham. Haleluya. Kasih karunia sudah dijanjikan kepada Abraham bagi keturunannya. Tetapi harus ada prosedur. Harus ada waktu. Siapakah yang membawa mereka ke tanah perjanjian? Haleluya. Siapakah yang membawa kita kepada tanah perjanjian kita? Yerusalem yang baru. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa kita sudah ditebus sebelum dasar dunia ada. Dan kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Efesus 1 ayat 4 berkata. Haleluya. Tetapi yang dimaksudkan harus tampil Maleakhi 4:5-6. Malaikat yang ketujuh harus tampil membawa kita. Haleluya. Tidak boleh Musa membawa mereka keluar sampai dan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Inilah kejaman. Dan tidak boleh Rasul Paulus yang membawa kita sampai ke tanah perjanjian. Harus ada seorang nabi tampil. Dia kejaman. Itulah utusan dia kejaman. Haleluya. Hal yang sama bahwa ini adalah sebuah pelambang bagi Kristus dan juga malaikat yang ketujuh. Haleluya. Jadi demikian juga dunia gereja pada hari yang terakhir ini itu tampil. Ia memainkan bagiannya. Tetapi akan tiba masanya di mana itu harus berhenti. Itu harus berhenti. Haleluya. Glory. Dan kita tahu bagaimana tentang ya Efesus. Harus datang sebuah zaman Efesus. Sebuah Efesus dari perjalanan ini. Haleluya. Di mana di dalam hukum Taurat itu tidak pernah bisa menyelamatkan seorang berdosa. Seperti yang saya katakan tadi. Tidak boleh. Harus Yosua. Harus Kristus. Dan setelah kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 38. Haleluya. Ketika mereka sudah menyeberangi Laut Merah, mereka sudah dibaptis. Mereka sudah keluar dari Mesir. Kita sudah keluar dari Mesir duniawi. Harus memiliki ketekunan. Harus memiliki ketekunan. Supaya sampai kita ke tanah perjanjian. Dan itulah yang direncanakan oleh Kristus. Itulah pikiran Kristus. Supaya kita sampai ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya Tuhan mengutus seorang nabi di akhir zaman ini. Supaya bisa membawa kita sampai ke tanah perjanjian.
Ketika mereka keluar dari Laut Merah, ada yang bersungut-sungut, ada yang ini, ada yang melakukan yang lain, sehingga tidak mempercayakan seorang utusan, yaitu Yosua. Hal yang sama dia kejaman, sehingga tidak percaya kepada seorang nabi, William Branham. Padahal dia sudah melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mengadakan tanda-tanda heran, menyembuhkan orang sakit, mengetahui isi hati orang, dan menyuruh supaya perempuan hendak memakai pakaian perempuan, dan laki-laki supaya tidak boleh melakukan hal-hal keduniawian seperti orang-orang mabuk, main judi, pergi ke kafe, bar, diskotik dan lain sebagainya. Haleluya. Supaya benar seorang laki-laki yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Harus patuh kepada ajaran yang diajarkan oleh seorang nabi dia bicara. Haleluya. Sekalipun sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, tanpa patuh kepada perintah, kepada firman yang seutuhnya, tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Demikianlah mereka. Haleluya. Hal yang sama. Dan kita lihat, jadi ketika mereka semua sudah siap, kemudian ketika mereka sampai ke Laut Merah, ada sebuah kegagalan lagi. Orang-orang tidak percaya sesudah melihat banyak hal yang sudah dikerjakan Allah. Mereka masih tidak percaya, dan Allah membelah Laut Merah dan membawa mereka menyeberang, di mana kita sudah diajar bahwa semua orang dibaptis kepada Musa. Haleluya. Di bawah awan, ya, dan laut. Mereka dulu dibaptis, bertobat, dan dibaptis, dan keluar untuk berjalan di dalam sebuah kehidupan yang baru, di sebuah negeri yang baru, di dalam sebuah perjalanan yang baru, di antara orang-orang yang baru, dan tangan Allah ada di atas mereka. Tetapi akhirnya itu sampai di sebuah tempat dalam perjalanan yang mereka miliki, di mana mereka tidak puas dengan perjalanan kasih karunia mereka. Karena harus sampai kepada sesuatu di mana mereka bisa melakukan sendiri. Haleluya. Sehingga di Yosua 1 ayat 2 tadi berkata, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka," kepada orang Israel itu. Haleluya. Ini adalah menunjuk ya kejaman. Haleluya. Jadi tentang kesembuhan ilahi atau pekerjaan kasih karunia yang lainnya, yang dari Allah, bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Haleluya. Jadi tidak ada hal-hal yang lain yang kita pikirkan. Ya, harus percaya kepada Tuhan. Dan setiap perkataan Tuhan harus diaminkan. Haleluya. Jadi seandainya mereka mengatakan iya dan amin kepada perkataan Musa, mereka akan selamat. Dan tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Dan tidak berpikir kepada yang lain dan kepada yang lainnya. Bila mereka fokus dan percaya kepada apa yang diucapkan oleh Yosua, haleluya, dan mengatakan ya dan amin, dan mereka mengakui bahwa Yosua adalah utusan, dan mereka percaya bahwa perkataan Yosua adalah perkataan Allah, maka mereka akan sampai tanah perjanjian. Tetapi hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Yosua. Satu di antara 1 juta. Kita bayangkan. 1 di antara 1 juta.
Itulah sebabnya mempelai akhir zaman mengatakan iya dan amin setiap perkataan firman Tuhan. Amin. Dan tidak menoleh ke belakang. Dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Dan tidak bertanya-tanya kepada orang-orang yang lain. Amin Tuhan, demikian firman-Mu. Kenapa? Karena mata kita sudah menjadi mata Raja Wali yang tajam. Haleluya. Pikiran kita sudah menjadi pikiran Kristus. Sehingga kita menerima pesan yang kejaman. Apakah kita takut menderita? Mempelai wanita tidak pernah takut menderita. Haleluya. Apakah kita pernah berpikir, oh nanti kami akan dikucilkan oleh sekampung ini, oleh saudara-saudara kami. Kami nanti akan dikucilkan. Aduh, bagaimana ini? Kami nggak boleh mempertahankan firman ini. Udahlah, selagi hidup. Yang penting bisa bersama-sama dengan kawan-kawan dan semua keluarga-keluarga. Haleluya. Apakah pernah berpikir demikian? Tidak. Pandanglah wajah Bapa yang di surga. Dan mempelai wanita selalu memandang wajah Bapa yang di surga seperti malaikat Tuhan. Seperti tua-tua yang memandang wajah Bapa yang di surga. Haleluya. Seandainya kita tidak percaya kepada Kristus, seandainya mata rohani kita tidak melihat Kristus, bahwa dia adalah hidup, ya, bahwa dia Yesus Kristus adalah kekal, maka kita akan menyimpang dari jalan yang dibuat Tuhan untuk jalan kita. Hal yang sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka menyimpang, ada ke kiri dan ke kanan. Mereka bersungut-sungut. Haleluya. Orang yang tidak setia. Glory, haleluya. Haleluya. Padahal Allah sudah menjanjikannya kepada mereka. Jangankan kepada mereka, Allah pun sudah menjanjikan kepada nenek moyangnya sesuai dengan yang tertulis. Tetapi dengan iman mereka, mereka percaya. Seperti juga hal yang sama seperti juga wanita Samaria yang sumur Yakub. Karena dia sudah mendengar janji tersebut. Oh, rupanya ini juru selamat. Inilah Yesus Kristus yang disebut. Inilah Immanuel. Yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Seorang perempuan muda. Seorang perawan yang melahirkan. Berarti ini dia. Yang mengetahui isi hati orang. Glory, puji Tuhan. Saya mau minum air daripadamu. Bukankah kita? Kita adalah wanita Samaria. Di mana kita berjumpa dengan firman yang kejaman. Kita langsung kontak. Dan mau menerima firman tersebut. Haleluya. Glory, karena benih ada di dalam kita. Haleluya. Haleluya, glory. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Biar kita lanjutkan minggu depan. Haleluya. Nah, kasih karunia Tuhan yang memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kita, sehingga kita dapat mengerti apa semuanya ini, apa tujuan hidup kita, bahwa tujuan hidup kita adalah sangat berarti bagi Kristus. Haleluya. Karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Haleluya, glory. Mari kita tutup ibadah kita.